Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dari seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Sri Ningsi, pengajar matematika di rcipta.com. Nah, kali ini kita kembali membahas materi untuk kelas 10 matematika umum ya. Ini matematika umum, materinya terkait persamaan nilai mutlak. Nah, ada di sini ya. Jadi silakan buka matematika.rcipta.com. Kemudian di bagian materi, pilih kelas, pilih yang persamaan dan pertidaksamaan satu variabel. Kemudian ada 4 submateri, kita pilih yang persamaan nilai mutlak dulu, tergantung apa yang ingin kalian pelajari ya. Nah, di sini konsep nilai mutlak sudah saya bahas di video sebelumnya. Akan ada videonya di atas video ini. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang persamaan nilai mutlak. Nah, di sini tujuan pembelajarannya bisa adik-adik baca apa tujuan pembelajaran setelah belajar persamaan nilai mutlak. Kita langsung aja ke uraian materi. Yang pertama sifat nilai mutlak. Jadi di nilai mutlak itu ada beberapa sifat. Yang utama ini yang tercantum di sini ya. Yang tercantum itu yang pertama. Nah, yang pertama itu kalau misalnya kita punya mutlak X, itu sama saja kita bisa mencarinya dengan mengakarkan dari X kuadrat. Nah, kenapa? Karena ketika kita punya nilai X, misalnya X-nya itu negatif 1 deh. X-nya ya, bukan nilai mutlak. Hasil nilai mutlaknya tapi X-nya. Ketika X-nya negatif 1, kalau kita kuadratkan, negatif 1 kuadrat jadinya positif. Nah, nilai akar itu selalu positif. Jadi, kalau misalnya ada nilai akar yang negatif, itu sebenarnya karena ada plus minus di depannya. Begitu. Seharusnya dalam matematika, kalau akar, itu hasilnya selalu positif, penyebab dia bisa jadi negatif karena adanya tanda plus minus yang ditambahkan ke dalam nilai akarnya. Nah, tapi kalau misalnya untuk dinilai mutlak, itu kita menggunakan hasil yang positifnya. Oke, jadi kita hanya cukup tulis akar dari X kuadrat. Makanya pada saat kita mengerjakan soal nilai mutlak, terkadang ada yang langsung caranya seperti ini. Kita kuadratkan nilai mutlaknya, langsung dikuadratkan, karena kalau untuk menghilangkan akar di sini, kita bisa kuadratkan, ya ini sama dengan X yang dikuadratkan. Ya, jadi sama aja ya, kalau kita akarkan, ini X kuadratnya, hasilnya akan sama. Jadi kalau misalnya nanti kita ngerjain soal, akan ada proses seperti ini. Jadi yang diingat, itu kalau misalnya kita punya nilai mutlak X, sama dengan akar dari X kuadrat. Kemudian yang kedua, ini adalah sifat perkalian dari nilai mutlak. Ketika kita punya bilangan A, dikalikan dengan bilangan B, dalam tanda mutlak ya. Jadi nilai mutlak dari A kali B, itu sama aja dengan perkalian dari nilai mutlak A, kita kalikan dengan nilai mutlak B, dipisah sama. Oke, terus yang ketiga, kita punya A per B, itu sama juga dengan kita punya nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Dengan catatan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena penyebut tidak boleh 0 ya. Kalau penyebutnya 0 tak terdefinisi nanti persamaannya. Nah, 3 sifat ini yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Perlu diketahui untuk sifat penjumlahan, misalnya AX tambah B, maaf bukan AX tambah B, misalnya A tambah B, ya, untuk A tambah B, ini hati-hati, tidak semua nilai bisa digunakan untuk sifat mutlak. A tambah B, nilai mutlak A tambah B itu tidak sama ya, dengan mutlak A tambah mutlak B, jelas beda. Misalnya kita punya di sini A-nya 3, A-nya misalnya negatif 4, di sini 1. Nah, negatif 4 tambah 1 kan kita punya negatif 3 ya, berarti jawabannya kan 3. Kalau misalnya dari mutlak negatif 4 tambah 1, itu negatif 3, berarti kalau dimutlakkan jadinya 3. Nah, kalau misalnya kita pisahkan, itu tidak akan sama dengan mutlak A, negatif 4 ditambah mutlak 1. Negatif 4, mutlaknya 4 tambah 1, 5. Nah, jadi bisa adik-adik lihat di sini, untuk penjumlahan tidak memenuhi, jadi ini nggak bisa, jangan dipakai. Yang kita bisa itu pakai yang 1,
2, dan 3. Jadi hanya perkalian dan pembagian serta bentuk akar kuadratnya. Oke, jadi untuk 3 sifat ini saya harapkan adik-adik tidak kesulitan. Nah, kita baca lagi keterangan di sini. Selain sifat di atas nih ada yang diketahui misalnya gini, jika diketahui, kalau diketahui suatu nilai mutlak yaitu ada AX tambah B, terus nilainya sama dengan C. Nah, itu sama aja sebenarnya nilai AX tambah B di sini itu bisa saja hasil AX tambah B yang pertama itu nilainya C, ya. Kalau C dimutlakan jadi C, atau AX tambah B, atau nilai AX tambah B-nya itu ternyata negatif C. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena pada saat negatif C kita mutlakkan, ya, negatif C kita mutlakkan akan jadi C. Jadi kalau C kita mutlakkan pasti C, negatif C kita mutlakkan juga pasti C. Jadi kalau kasus seperti ini bukan penjumlahan yang kita pisahkan ya, bukan mutlak AX tambah mutlak B, tapi kita buat ternyata pada saat kita punya mutlak AX tambah B yang hasilnya C, itu sama aja kita bilang hasil dari AX tambah B itu C, atau hasilnya itu negatif C. AX tambah B-nya gitu. Belum nilai hasil mutlak. Nah, biar lebih paham, kita ke contoh saja ya. Di sini ada 3 contoh nanti yang kita bahas. Oke, jadi yang di contoh pertama, berdasarkan salah satu sifat nilai mutlak, kita coba cari nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 7. Nah, ini saya hapus. Oke, ini soalnya di sini kita punya nilai dari 2x min 1 sama dengan 7. Nah, kita menggunakan sifat yang tadi itu ya. Kalau ini sama saja dengan 2x kurang 1 sama dengan akar dari 7 kuadrat. Nah, kita akarkan 7 kuadrat. Nah, karena di sini ada akar yang tadi seperti saya bilang, maka kedua ruas kita kuadratkan. Jadi kalau kita kuadratkan jadinya 2x kurang 1 kuadrat itu sama dengan 7 kuadrat ya, 7 kuadrat. Nah, kalau pada saat mutlak sudah dikuadratkan, kita seperti yang biasanya, yaitu kita kalikan 2x min 1 kuadrat kali 2x min 1 kali 2x min 1, seperti itu. Nah, berarti kita bisa menggunakan cara yang seperti ini ya. Jadi dia bisa jadi kurung. Kalau ini kan nilainya dalam tanda mutlak, jadi mutlak kuadrat itu sama juga dengan yang proses pengkuadratan biasa. Ini 1 sama dengan 49. Oke, jadi 2x min 1 kuadrat kita menggunakan cara yang 2x kita kuadratkan, jadinya 4x kuadrat. Oke, ini tandanya kurang, jadi kurang 2 dikali 2x dikali negatif 1. 2 dikali 2x, 4x kali negatif 1 tadi ya, negatif 4x, berarti ini 4x. Ini maksudnya kurang tadi ke sini, terus 2 kali 2x kali 1, 4x. Terus negatif 1 kita kuadratkan. Negatif 1 kuadrat yaitu plus 1, sama dengan 49. Baru ini kita buat, karena kita ingin memfaktorkan, sehingga 49 ini harus kita buat jadi 0. Jadi kita kurang 49 di kedua ruas, sehingga kita dapat 4x kuadrat kurang 4x plus 1 dikurang 49. Jadi yang sebelah kanan 49 kurang 49 jadinya 0. Nah, ini kita punya nilainya jadi 4x kuadrat dikurang 4x plus, bukan plus ya, negatif. Karena 1 kurang 49, maka yang kita punya min 48. Negatif 48 sama dengan 0. Oke, ini saya geser dulu. Oh, ini sudah penuh ya. Nah, kita ke sebelah kirinya aja nih. 4x kuadrat kurang 4x kurang 48, ini boleh kita bagi 4. Kalau kita bagi 4, ini tanda bagi ya maksudnya ya. Kita bagi 4.
Oke, jadinya di sini X kuadrat dikurang X dikurang 48 bagi 4 itu 12 sama dengan 0. Nah, baru kita bisa faktorkan. Adik-adik pasti sudah bisa ya memfaktorkan ya. Ini kan 12. 12 itu bisa 6 kali 2, tapi kalau 6 dengan 2 dikombinasikan tidak bisa jadi 1 di sini. Yang bisa itu 4 kali 3. Berarti kita bisa buatnya X. Nah, 4 kali 3 itu kan 12. 4 dengan 3, kalau mau jadi 1, mau jadi negatif 1 ya, ini kan negatif 1. Berarti yang negatif ada si 4, yang positifnya 3. Sama dengan 0, berarti kita punya X min 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. Atau X sama dengan tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan negatif 3. Nah, jadi kita sudah dapat nih. Penyelesaiannya adalah X-nya 4 dan X-nya negatif 3. Nah, mudah kan? Jadi kalau misalnya kita sudah tahu caranya, gampang nih. Ini menggunakan sifat pertama. Jadi yang kita gunakan di sini adalah sifat dia pertama atau AB. Ini tulisannya. Kita lihat dulu. Sifat 1. Oke, kita menggunakan sifat 1. Nah, kita menggunakan sifat 1 di sini. Bisa adik-adik perhatikan atau di-pause dulu untuk semakin memahaminya. Semoga tidak ada mengalami kendala yang berarti dalam memahami soal ini. Oke, kalau sudah saya hapus ya. Nah, ini contoh pertama, kita menggunakan sifat 1. Sekarang kita ke contoh kedua. Kita lihat di sini contoh keduanya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2X min 1 sama dengan X plus 3. Nah, ini kita langsung aja. Tadi kan caranya apa? Kuadratkan kedua ruas ya. Jadi, kita bisa langsung kedua ruas ini kita kuadratkan aja. Proses awalnya seperti ini sebenarnya. Jadi proses awalnya sebenarnya seperti ini, ya bisa dilihat. Jadi awalnya kita akar-akarkan dulu kedua ruasnya. Untuk menghilangkan tanda akar itu dikuadratkan. Jadi muncullah langsung kuadrat kedua ruas. Jadi cara biar lebih simpelnya, adik-adik boleh langsung aja pakai kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas. Sehingga kita punya, kalau kita kuadratkan kedua ruas, berarti ini 2X kurang 1 kuadrat. Ini sama dengan X plus 3 kuadrat. Kita menggunakan cara yang seperti tadi ya. 2X kurang 1 kuadrat sama dengan 2X kita kuadratkan. 2X kali 2X yaitu 4X kuadrat. Kemudian ini tandanya negatif. 2 kali 2X, 4X kali 1, 4X. Negatif 1 dikuadratkan tambah 1. Sama dengan ini X dikuadratkan, berarti X kuadrat ditambah, ini tandanya tambah ya, positif di sini. 2 kali X tambah 3, berarti 6X tambah 3 kuadrat 9. Oke, kita cukup rapikan ya. Kita rapikan biar bagus. Berarti kalau misalnya adik-adik kan biasa menggunakan cara pindah ruas gitu ya bahasanya. Walaupun misalnya kurang cocok bahasa pindah ruas, tapi jika itu mempermudah ya udah mau gimana lagi. Tapi secara konsep sebenarnya kedua ruas saya kurangkan dengan X kuadrat, berarti 4X kuadrat kurang X kuadrat jadi 3X kuadrat. Kemudian negatif 4X ini ada 6X ya. Biar hilang 6X, kedua ruas saya kurangkan dengan 6X. Berarti min 4X dikurang 6X jadinya dikurang 10X. Oke. Kemudian ini 9 mau saya hilangkan, 9 di sebelah sini. Berarti saya kurangkan kedua ruas dengan 9. 1 kurang 9 berarti negatif 8.
Nah, di sini tadi X kuadrat kurang X kuadrat 0, 6X kurang 6X habis, 9 kurang 9 juga habis, berarti sisa 0. Nah, ini baru kita menggunakan cara pemfaktoran lagi. Kita pikirkan ya, kira-kira 8 itu kalau misalnya untuk jadi 10 yang digabungkan dengan 3 berapa? 8 kali 3, 24. Berarti kita ambil di sini 3X ya. Dia ada 3X, ada X-nya. Pasti salah satunya plus, ada satunya min. Kalau misalnya 8, saya ambil di sini 4. Ketemu X nanti 4X. Dengan 2 kali 3, 6. 4 tambah 6, 10. Cocok. Ini mintanya negatif ya. Nah, kalau misalnya negatif, tandanya haruslah berbeda. Berarti tidak cocok nih pilihan saya. Selain 4 dengan 2, berarti yang ada 2-nya di sini, berarti kebalik. Seharusnya 4 yang di sini, 2-nya yang di sebelah sini. Oke. Kenapa? Karena kita mau hasil tandanya tuh ada yang plus, ada yang min. Biar hasil isinya min. Berarti yang plus yang mana? 4 kali 3 yang 12. Karena ini maunya 10 yang negatif, maka yang X min 4 ini yang negatif, berarti yang di sininya positif. Berarti kita punya nilai X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 4, atau 3X plus 2 sama dengan 0, atau X-nya sama dengan negatif 2/3. Oke, jadi di sini kita menggunakan cara step by step. Jadi memang untuk pemahaman awal adik-adik di sekolah. Kalau misalnya untuk cara cepatnya seperti apa, mungkin akan kita bahas nanti di soal-soal UTBK. Karena untuk UTBK, adik-adik perlu cara singkat untuk menjawab soal-soal. Biar waktunya bisa disesuaikan. Oke, nah mungkin untuk UTBK nanti akan ada link tersendiri, insya Allah dalam proses. Oke, ini untuk contoh kedua sudah mengikuti juga dari sifat 1 tadi ya. Sifat 1 tadi. Kemudian kita bisa lanjut ke penerapan persamaan nilai mutlak. Ini saya hapus dulu. Bisa di pause untuk melihat. Tapi sebenarnya sudah ada jawabannya di sini ya. Sudah ada jawabannya. Ini hanya saya tuliskan kembali untuk menekankan apa yang harus dipahami. Oke. Nah, di persamaan penerapan persamaan nilai mutlak ini soalnya terkait soal cerita ya. Jadi waktu rata-rata yang diperlukan seorang siswa untuk menyelesaikan soal-soal matematika adalah 3 menit. Nah, catatan waktu pengerjaan siswa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata. Nah, ini sini udah dipahami atau belum? Coba kita lihat lagi, tulislah sebuah persamaan untuk menampilkan situasi ini. Kemudian selesaikan persamaan itu untuk menentukan waktu tercepat dan waktu terlamanya. Maksud soalnya seperti ini. Yang pertama, waktu rata-rata yang diperlukan untuk menyelesaikan soal itu kan 3 menit. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi, ketika seorang siswa misalnya diberikan 10 soal. Pada saat diberikan 10 soal, soal pertama misalnya 4 menit, soal kedua 2 menit, soal ketiga 4 menit lagi, ataupun ada yang 5 menit, ada yang 7 menit, ada yang 3 menit. Nah, dari 10 soal tersebut, dikumpulkan nilainya, dijumlahkan waktu pengerjaannya, kemudian dibagi 10 ya, ternyata didapat rata-ratanya 3 menit. Jadi catatan waktu pengerjaan siswa ternyata lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata. Jadi kita catat, nah waktu pengerjaannya itu bisa lebih cepat 1 menit atau lebih lambat 1 menit. Nah yang diminta kita menentukan waktu tercepat dan waktu terlamanya. Jadi misalnya dari sekian soal, tadi saya kasih ilustrasi 10 soal. Dari 10 soal itu soal yang dikerjakannya paling cepat berapa lama dan paling lambat berapa lama. Seperti itu ilustrasinya ya. Semoga bisa dipahami. Kita ke penyelesaiannya. Kalau misalnya kasusnya seperti itu, oke.
Kalau kasusnya seperti itu, sebenarnya kita secara logika aja kita sudah bisa memikirkan ya. Kalau misalnya saya diberi soal seperti ini, saya sudah memikirkan bahwa, oh ya kan waktunya 3 menit, rata-ratanya 3 menit. Kemudian waktu pengerjaan siswa itu bisa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit. Berarti yang dia kerjakan ya hanya antara 2 menit atau 4 menit. Nah, berarti oke, jadi kalau misalnya kita pikirkan pasti ada yang 2 menit, ada yang 4 menit ya, secara logikanya aja. Tapi karena misalnya di sekolah diminta untuk menentukan bentuk persamaannya, jadi bentuk persamaannya pastinya kita menggunakan simbol mutlak. Jadi kan X itu tadi ya, X itu sebagai rata-rata, rentangnya antara 1, rentangnya X-nya itu 3, ya, jadi nilainya ada di sini rata-ratanya tadi 3, ini X itu nilainya. Berarti misalnya lama waktu dia ngerjain. Misalnya lama waktu dia ngerjain kan 4 menit misalnya. 4 menit dikurang waktu rata-rata 3, itu pasti sama dengan 1. Begitu juga kalau misalnya waktu dia mengerjakannya hanya 2 dikurang waktu rata-rata yang 3 menit tadi, 2 kurang 3 kan negatif 1. Tapi namanya kita tahu waktu selisih waktu pengerjaan itu kan tidak menggunakan negatif. Pasti positif, makanya benar mutlak. Jadi kalau misalnya dibilang, oh dia ngerjakan soal nomor 2 itu selama 2 menit. Nah, berarti 2 menit kurang 3 dari waktu rata-rata, oh selisih dia dengan waktu rata-rata itu 1 menit. Nah, jadi kayak gitu aja. Pengerjaannya sama ya, kita kuadratkan kedua ruas. Walaupun kita sudah tahu nih jawabannya antara 2 dan 4, tapi nggak apa-apa, kita ikuti prosedur aja dari nilai mutlak. Berarti kita proses jadi ini X kuadrat, dikurang ya, 2 kali 3 kali X, 6X. Kemudian negatif 3 dikuadratkan, jadi tambah 9 sama dengan 1 kuadrat 1. Berarti kita kurangkan 1 kedua ruas, ini kurang 6X tambah 8 ya, 9 kurang 1, 8 jadi 0. Baru kita faktor, oke, 8 itu dengan apa aja? Ini 4, di sini 2 ya. Karena ini hasilnya plus, maka sama-sama min. Nah, seperti saya bilang, kita akan dapat nilai X sama dengan 4 atau X sama dengan 2. Seperti secara logika tadi, jelas kalau misalnya yang paling lambat, dia mengerjakan selama 2 menit, paling cepat dia mengerjakan selama 2 menit, paling lambat dia mengerjakan selama 4 menit. Seperti itu. Ini boleh kita uji ya. Ini dia hanya menguji aja. Kalau misalnya dimasukin benar nggak nilainya akan sama. Ya pasti sama karena kita mengikuti sifat yang sesuai dengan nilai mutlak. Oke, jadi saya rasa di sini kita sudah tahu waktu tercepatnya 2 menit dan waktu terlamanya 4 menit. Hati-hati untuk adik-adik yang membuat deskripsi kesimpulan di akhir atau jawaban akhir. Jangan sampai kebalik ya, jangan sampai bilangnya waktu terlamanya itu 2 menit, waktu tercepatnya 4 menit. Karena dipikir 4 itu angkanya besar, tapi di sini kasusnya adalah pengerjaan soal, jadi semakin sedikit waktunya itu semakin cepat. Jadi, waktu tercepat siswa mengerjakan soal 2 menit, dan waktu terlama siswa mengerjakan soal 4 menit. Oke, gimana ya? Jadi, terkadang kalau untuk ngerjain soal yang pilihan ganda, kita bisa langsung jawab aja 2 sama 4 berdasarkan logika. Tapi kalau misalnya soalnya esai, mau tidak mau adik harus mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Nah, di sini sekarang kita rangkum. Jadi sifat-sifat nilai mutlak tadi ada 3, ya, ada 3. Ini perlu dipahami. Terus dari persamaannya itu bisa jadi yang di dalam tanda mutlak yang nilai positifnya atau nilai negatifnya. Kemudian persamaan ini ada, jadi persamaan nilai mutlak itu ada kalau nilainya lebih dari 0. Jadi maksudnya gini, seperti kita punya nilai AX plus B ya, di sini ditulis sama dengan C. Nah, X ini ada nilainya, ada X yang memenuhi nilai AX tambah B sehingga mutlaknya itu jadi C ketika
jika C-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau misalnya adik-adik sudah punya nilai mutlak kemudian sama dengan negatif 5, ditanya apakah ada penyelesaian? Jawabannya tidak ada. Karena nilai mutlak tidak mungkin hasilnya negatif. Oke, jadi sekian materi terkait persamaan nilai mutlak satu variabel. Kita akan lanjut video berikutnya, latihan soalnya. Jadi silakan dilihat ya latihan soalnya. Saya tayangkan di sini. Ini saya hapus dulu. Latihan soalnya bisa dicek di bagian latihan soal kelas 10 di persamaan dan pertidaksamaan satu variabel. Oke, di sini ada persamaan nilai mutlak. Nah, konsep nilai mutlak sudah saya bahas ya, pembahasannya, jawabannya. Di persamaan nilai mutlak, silakan dicoba untuk pengayaan sehingga lebih terampil. Ada berapa soal nih? 10 soal. Ada 10 soal pilihan ganda, tapi saya harapkan pada saat mengerjakannya adik-adik menggunakan cara, sehingga nanti bisa di cross check dengan pembahasan dari saya, apa aja langkah-langkah yang sudah dikerjakan, apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya saya ada keliru, saya ada salah dalam menuliskan, bisa langsung dikomentari oleh adik-adik. Oke, silakan yang ingin bertanya di kolom komentar, insya Allah akan saya balas. Kalau ingin tanyakan melalui website juga, silakan buka matematika.rcipta.com. Oke, sekian materi persamaan nilai mutlak. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.